Ada momen dalam hidup ketika langit terasa diam. Doa-doa yang kita panjatkan seolah menguap begitu saja, tanpa jawaban. Kita bertanya dalam hati, apakah Tuhan mendengarku? Mungkin kamu sudah berdoa dengan air mata, penuh kesungguhan, bahkan menggunakan bahasa yang kamu yakini paling sakral. Namun jawaban tak kunjung datang. Jika kamu sedang menonton ini sekarang, ini bukan kebetulan, ini adalah panggilan. Sebuah undangan untuk masuk lebih dalam ke pemahaman yang telah lama tersembunyi. Ada rahasia yang hanya dibisikkan kepada jiwa terpilih, dan kamu salah satunya. Kamu bukan orang biasa, kamu adalah jiwa yang telah dipilih untuk menerima kebenaran ini. Sebuah kebenaran yang bisa mengubah cara berdoamu selamanya. Sebuah pesan yang mungkin mengejutkan, tetapi akan membuka pintu hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Inilah saatnya memahami doa yang benar. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin kamu melakukan sesuatu sebagai bentuk kesiapanmu menerima pesan ini. Tekan tombol suka sekarang juga, langganan saluran ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan penting berikutnya. Tinggalkan komentar dengan menulis angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar angka biasa. Ini adalah simbol keterhubungan antara jiwamu dan semesta. Ini adalah tanda bahwa kamu siap membuka mata rohani dan menerima pewahyuan ini sepenuhnya. Jika hatimu bergetar saat membaca atau mendengar ini, itu karena jiwamu tahu pesan ini memang untukmu. Kamu sudah terlalu lama berdoa dan merasa tak didengar. Sekarang waktunya mengubah caramu berbicara kepada Tuhan. Karena apa yang akan kamu temukan selanjutnya bukan sekadar ajaran, tetapi sebuah kunci yang bisa membuka pintu jawaban doa-doamu. Banyak orang merasa bahwa doa mereka tidak didengar. Mereka sudah berlutut, menangis, memanggil nama Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi yang datang hanyalah kesunyian. Lalu muncul pertanyaan, apakah Tuhan masih mendengarku? Apakah aku sudah terlalu berdosa untuk dijawab? Apakah Tuhan telah berpaling dariku? Dengarkan ini baik-baik. Bukan Tuhan yang menjauh, bukan kasih-Nya yang memudar. Justru sebaliknya, Tuhan sangat merindukan suaramu. Ia menantikan percakapan yang tulus, bukan sekadar serangkaian kata yang diucapkan tanpa makna. Ia rindu mendengar isi hatimu, bukan hanya kata-kata yang kamu ulangi karena tradisi. Masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi pada cara kita berkomunikasi dengannya. Jika doa-doamu terasa hampa, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bisa jadi kamu belum benar-benar berbicara dengan bahasa yang Tuhan inginkan darimu. Selama ini banyak yang diajarkan bahwa bahasa lidah adalah jalan paling sakral menuju Tuhan. Tetapi izinkan saya membisikkan sesuatu ke dalam jiwamu. Bisa jadi justru bahasa itulah yang menjadi penghalang, bukan karena Tuhan membenci, tetapi karena Tuhan merindukan sesuatu yang lebih jujur, lebih sederhana. Bayangkan seorang anak kecil yang ingin berbicara dengan ayahnya. Tetapi alih-alih menggunakan bahasa yang ia pahami, ia berbicara dengan kata-kata asing yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Apakah sang ayah akan marah? Tentu tidak. Tapi dia pasti merasa kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami isi hati anaknya. Begitulah kira-kira yang Tuhan rasakan. Doa bukan soal keindahan kata-kata. Doa adalah komunikasi antara jiwa dan penciptanya. Ketika doa itu dipenuhi kata-kata yang tidak kita pahami, hubungan itu menjadi samar. Tuhan tidak mencari pertunjukan spiritual. Ia mencari pertemuan hati. Tuhan ingin kamu berbicara seperti seorang sahabat, bukan seorang penghafal mantra. Ia ingin mendengar doa yang keluar dari hatimu sendiri, bukan doa yang hanya diucapkan karena kebiasaan. Doa bukan tentang panjangnya kata-kata, tetapi tentang ketulusan hati. Jika selama ini kamu merasa doa-doamu tidak dijawab, mungkin karena kamu berdoa dengan cara yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak menunggu kata-kata indah, tetapi kejujuran hati. Ia ingin kamu berbicara dari lubuk hatimu yang terdalam. Bukan suara lidah yang asing bagimu, tetapi suara hatimu yang paling jujur. Ketika kamu mulai berdoa dengan kejujuran, itulah saatnya hubunganmu dengan Tuhan menjadi lebih nyata, lebih dekat, dan lebih penuh dengan jawaban. Tuhan tidak mencari kehebatan dalam ucapanmu. Ia tidak terkesan dengan panjangnya doa atau seberapa fasih kamu berbicara. Tuhan melihat ke dalam hatimu. Inilah sebabnya mengapa terkadang doa-doa yang panjang
dan indah pun tidak mendapatkan jawaban. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tetapi karena hati kita belum benar-benar berbicara kepadanya. Kita sibuk mengulang kata-kata, tetapi hati kita kosong. Tuhan ingin doa yang mengalir dari ketulusan. Pernahkah kamu mencoba berbicara kepada Tuhan seperti berbicara dengan sahabat? Pernahkah kamu mengungkapkan perasaanmu tanpa merasa harus menggunakan kata-kata yang teratur? Saat kamu mulai berdoa dengan kejujuran, kamu akan merasakan kehadiran Tuhan lebih nyata. Doa bukan tentang aturan atau kebiasaan, tetapi tentang hubungan. Ketika hubungan itu nyata, jawaban pun akan datang, seringkali dengan cara yang tidak terduga. Banyak orang mengira bahwa semakin keras mereka berdoa, semakin besar kemungkinan doa mereka dijawab. Mereka berpikir bahwa dengan berteriak atau mengulang kata-kata tertentu, Tuhan akan lebih memperhatikan mereka. Padahal Tuhan tidak tuli. Ia tidak membutuhkan suara keras agar bisa mendengar. Ia lebih memperhatikan isi hatimu daripada volume suaramu. Jika selama ini kamu merasa perlu berdoa dengan cara tertentu agar didengar, cobalah hentikan sejenak. Duduklah dalam keheningan, biarkan hatimu yang berbicara. Kamu akan merasakan bahwa Tuhan sudah ada di sana, mendengarkan bahkan sebelum kamu mulai berbicara. Ketika doa menjadi sebuah percakapan, bukan sekadar rutinitas, maka hubungan dengan Tuhan menjadi lebih mendalam. Kamu tidak perlu memaksakan kata-kata tertentu. Tuhan sudah memahami setiap perasaanmu, bahkan sebelum kamu mengungkapkannya. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang jujur dan terbuka. Jika selama ini kamu merasa bahwa jawaban Tuhan selalu tertunda, mungkin bukan karena Ia menolak, tetapi karena kamu belum benar-benar siap menerima jawabannya. Kadang, kita berdoa dengan harapan mendapat jawaban yang sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ingin jalan yang mudah, tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan tidak selalu menjawab doa dengan ya atau tidak. Terkadang jawabannya adalah tunggu, bukan karena Ia ingin menyiksa kita, tetapi karena ada sesuatu yang lebih baik yang sedang dipersiapkan. Tuhan melihat lebih jauh daripada yang bisa kita bayangkan. Jika doa-doamu terasa tertunda, jangan menyerah. Teruslah berbicara kepadanya. Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri dan waktunya selalu tepat. Percayalah, jawaban itu akan datang ketika kamu sudah siap menerimanya dengan hati yang lebih dewasa dan penuh kesabaran. Seringkali kita berdoa dengan daftar permintaan yang panjang. Kita meminta ini, meminta itu, berharap Tuhan segera mengabulkan. Tetapi bagaimana jika kita mengubah cara kita berdoa? Bagaimana jika alih-alih meminta, kita mulai bersyukur lebih dulu? Tuhan ingin kita menyadari betapa banyak hal yang sudah kita terima sebelum kita meminta lebih banyak lagi. Ketika kita mulai bersyukur dalam doa, hati kita menjadi lebih terbuka. Kita mulai melihat bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidup kita, bahkan tanpa kita sadari. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang menyadari bahwa kita sudah diberi begitu banyak. Mulai sekarang, sebelum kamu meminta sesuatu, cobalah untuk mengucapkan syukur terlebih dahulu. Kamu akan melihat bagaimana hatimu berubah, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan menjadi lebih kuat, dan bagaimana doa-doamu mulai terasa lebih ringan dan penuh kedamaian. Doa bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengar. Kita sering begitu sibuk berbicara kepada Tuhan hingga lupa mendengarkan jawabannya. Tuhan bisa menjawab dengan berbagai cara, melalui firman, kejadian sehari-hari, bahkan melalui perasaan dalam hati kita. Tetapi untuk mendengarnya, kita harus belajar diam. Keheningan adalah ruang di mana Tuhan berbicara. Pernahkah kamu mengambil waktu untuk berdoa tanpa berkata-kata? Hanya duduk dalam ketenangan, merasakan kehadirannya? Di saat-saat seperti itulah, kita bisa merasakan jawaban yang seringkali tidak kita sadari sebelumnya. Tuhan tidak selalu berbicara dengan suara keras atau tanda ajaib. Kadang, Ia berbicara dalam keheningan yang lembut. Jika selama ini kamu merasa Tuhan tidak menjawab, mungkin kamu hanya belum memberi waktu untuk mendengar. Cobalah diam sejenak setelah berdoa. Dengarkan, Tuhan mungkin sedang berbicara kepadamu saat ini. Terkadang, jawaban Tuhan tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kita meminta sesuatu yang kita anggap baik, tetapi Tuhan melihat gambaran yang lebih besar. Ia tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak memahaminya.
Jika selama ini doamu terasa tak dijawab, mungkin itu bukan karena Tuhan menolak, tetapi karena Ia sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu sadari. Tuhan tidak ingin memberikan sesuatu yang hanya baik untuk sementara, tetapi sesuatu yang akan membawa kebaikan jangka panjang. Oleh karena itu, ketika kamu merasa doamu belum dijawab, jangan terburu-buru kecewa. Percayalah bahwa ada hikmah di balik semua itu. Tuhan ingin kamu tumbuh dalam iman dan memahami bahwa setiap penundaan bukanlah penolakan, melainkan bagian dari rencananya yang lebih besar. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap berdoa dengan hati yang terbuka dan berserah. Pernahkah kamu bertanya, mengapa orang lain cepat mendapatkan jawaban, sedangkan aku tidak? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dalam hati banyak orang. Tetapi ingatlah, perjalanan spiritual setiap orang berbeda. Tuhan bekerja dalam waktu dan cara yang unik untuk masing-masing jiwa. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Bisa jadi, mereka sudah melewati proses yang tidak kamu lihat. Tuhan tidak pernah lalai. Ia selalu mendengar dan tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab. Jika kamu terus menunggu dalam iman, jawaban itu akan datang pada saat yang paling tepat. Terkadang, Tuhan menunda jawaban agar kamu belajar lebih dalam, agar hatimu siap menerima jawaban yang lebih besar daripada yang kamu minta. Oleh karena itu, jangan menyerah. Teruslah melangkah dalam kepercayaan bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Salah satu alasan mengapa doa terasa tidak dijawab adalah karena hati kita masih terikat pada ketakutan dan keraguan. Kita berdoa, tetapi dalam hati kita meragukan apakah Tuhan benar-benar akan menjawab. Ketika ada keraguan, energi doa itu melemah. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan keyakinan penuh. Ia ingin kita berdoa seperti anak kecil yang percaya sepenuhnya kepada ayahnya. Saat kita meminta sesuatu dengan iman yang kuat, doa kita memiliki kekuatan yang berbeda. Tetapi jika kita berdoa sambil meragukan, kita sendiri yang menghalangi jawaban itu datang. Oleh karena itu, mulailah berdoa dengan kepercayaan penuh. Jangan biarkan rasa takut atau pengalaman masa lalu membuatmu ragu akan kasih Tuhan. Percayalah bahwa setiap kata yang kamu ucapkan dengan tulus akan sampai ke hadiratnya, dan jawaban yang terbaik akan diberikan kepadamu pada waktu yang paling tepat. Salah satu kesalahan terbesar dalam berdoa adalah kita lebih sering berbicara daripada mendengarkan. Kita datang kepada Tuhan dengan daftar permintaan yang panjang, tetapi kita lupa memberi ruang untuk mendengar suaranya. Padahal Tuhan berbicara dengan cara yang halus, melalui perasaan damai dalam hati, melalui petunjuk dalam kejadian sehari-hari, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Jika selama ini kamu merasa tidak mendapatkan jawaban, mungkin karena kamu belum benar-benar diam dan mendengar. Cobalah duduk dalam keheningan setelah berdoa. Biarkan hatimu terbuka untuk merasakan kehadiran Tuhan. Jawabannya bisa datang dalam bentuk intuisi, kedamaian, atau dorongan hati yang kuat. Jangan terburu-buru. Luangkan waktu untuk benar-benar merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara kepadamu. Semakin kamu melatih kepekaan ini, semakin mudah kamu mengenali jawaban yang sebenarnya sudah ada di sekitarmu. Tuhan tidak ingin hubungan denganmu hanya sebatas saat kamu membutuhkan sesuatu. Ia ingin kamu datang kepadanya bukan hanya dengan permintaan, tetapi juga dengan rasa syukur. Banyak orang hanya berdoa saat ada masalah, tetapi melupakan Tuhan saat hidup mereka baik-baik saja. Padahal, doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang membangun hubungan yang erat dengannya. Cobalah untuk mulai berdoa bukan hanya ketika kamu butuh sesuatu, tetapi juga saat kamu ingin mengungkapkan rasa terima kasih. Ucapkan syukur atas hal-hal kecil yang sering terlupakan. Napas yang masih bisa kamu hirup, kesempatan untuk bangun setiap pagi, dan orang-orang baik di sekitarmu. Ketika doa didasari oleh rasa syukur, hatimu akan lebih terbuka, dan hubunganmu dengan Tuhan menjadi lebih dalam. Inilah yang membuat doa lebih bermakna dan lebih sering dijawab dengan cara yang ajaib. Banyak orang menganggap bahwa doa yang efektif harus panjang dan penuh kata-kata indah. Padahal Tuhan tidak menilai doa dari seberapa panjangnya, tetapi dari seberapa tulusnya. Doa yang singkat, tetapi berasal dari hati yang penuh keikhlasan, lebih berharga daripada doa panjang yang hanya diucapkan sebagai rutinitas.
Ketika Yesus mengajarkan doa, ia tidak mengajarkan doa yang rumit. Ia mengajarkan doa yang sederhana tetapi penuh makna. Tuhan tidak ingin kamu terjebak dalam keharusan berdoa dengan cara tertentu. Ia ingin kamu berbicara dengannya seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya, jujur, sederhana, dan penuh kasih. Jika kamu merasa sulit untuk berdoa, ingatlah bahwa yang terpenting bukanlah jumlah kata yang kamu ucapkan, tetapi hubungan yang kamu bangun. Mulai sekarang, berdoalah dengan hati yang tulus. Tuhan mendengar, bahkan sebelum kata-kata keluar dari bibirmu. Terkadang, jawaban Tuhan datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Kita mengharapkan sesuatu yang spektakuler, tetapi Tuhan menjawab dengan cara yang sederhana. Itulah sebabnya, banyak orang tidak menyadari bahwa doa mereka sebenarnya sudah dijawab. Tuhan bekerja melalui kejadian sehari-hari, melalui pertemuan dengan orang-orang tertentu, atau bahkan melalui perubahan dalam diri kita sendiri. Jika selama ini kamu merasa Tuhan belum menjawab doamu, cobalah untuk melihat hidupmu dengan lebih teliti. Bisa jadi jawaban itu sudah ada di depan matamu, tetapi kamu belum menyadarinya. Jangan hanya mencari jawaban dalam bentuk yang besar dan dramatis. Tuhan sering bekerja dalam keheningan, dalam perubahan-perubahan kecil yang akhirnya membawa dampak besar. Semakin kamu peka terhadap cara Tuhan bekerja, semakin mudah kamu melihat bahwa setiap doa yang tulus selalu mendapatkan jawaban. Doa bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, bukan hanya permohonan kita yang naik ke surga, tetapi hati kita juga berubah. Doa yang benar membuat kita lebih sabar, lebih kuat, dan lebih penuh kasih. Jika selama ini kamu merasa Tuhan tidak menjawab doamu, cobalah lihat kembali perubahan dalam dirimu. Bisa jadi jawaban Tuhan bukan dalam bentuk yang kamu harapkan, tetapi dalam bentuk kekuatan yang diberikannya kepadamu untuk menghadapi setiap tantangan. Tuhan tidak selalu mengubah situasi, tetapi Ia bisa mengubah hatimu, sehingga kamu mampu menghadapi situasi itu dengan lebih baik. Inilah esensi doa yang sejati. Bukan hanya tentang permintaan yang dikabulkan, tetapi tentang perjalanan spiritual yang membuat kita semakin dekat dengannya. Ketika kamu memahami bahwa doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi tentang membangun hubungan dengan Tuhan, maka segalanya akan terasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban harus berdoa dengan cara tertentu. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Tuhan tidak mendengar. Kamu akan mulai menyadari bahwa setiap momen dalam hidupmu sebenarnya adalah bagian dari percakapan dengannya. Saat kamu bersyukur, saat kamu mengeluh, saat kamu merasakan damai, semua itu adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan membatasi doa hanya dalam kata-kata yang dihafal. Jadikan hidupmu sebagai doa yang terus mengalir. Tuhan selalu ada, selalu mendengar, dan selalu menjawab dengan cara terbaik. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membuka hati dan percaya bahwa setiap langkahmu telah diperhitungkan olehnya. Saat kamu berdoa dengan hati yang tulus, jawaban Tuhan akan datang dengan cara yang mungkin tidak terduga, tetapi selalu sempurna. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa pesan ini berbicara kepada jiwamu, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru, dan tuliskan, "Saya siap" di kolom komentar sebagai tanda bahwa hatimu telah terbuka untuk menerima pewahyuan ini. Setiap perjalanan spiritual dimulai dari satu langkah kecil, dan hari ini kamu telah mengambil langkah besar menuju pemahaman yang lebih dalam tentang doa dan hubungan dengan Tuhan. Percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan selalu mendengar, selalu menjawab, dan selalu merancang sesuatu yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidupmu selalu dipenuhi dengan cahaya, kedamaian, dan berkat yang melimpah.